Oke, jadi kali ini gue akan membahas satu topik yang gue rasa cukup menarik ya. Yang mana topik ini sama seperti video gue sebelumnya, berlatar belakang di negara Jepang. Jadi kali ini gue akan membahas tentang urban legend, atau misalnya dalam bahasa Indonesia bisa kita ketahui dengan cerita rakyat, cerita mistis, atau cerita horor yang penyebarannya hanya dari mulut ke mulut atau secara turun-temurun. Meskipun kebenarannya masih bersifat spekulatif atau belum terverifikasi. Karena gua rasa di daerah manapun atau di negara manapun, hal-hal seperti ini pasti masih banyak yang percayanya. Tidak terkecuali sekaliber negara Jepang yang notabene negara maju. Jadi di video kali ini gua akan membahas tentang hantu-hantu tradisional yang berasal dari Jepang. Dari data yang gua ambil, sebenarnya gua menemukan banyak sekali cerita-cerita hantu atau cerita-cerita horor yang dimiliki di negara Sakura. Namun di video gua kali ini gua akan mencoba membahas 5 hantu yang memang gua rasa sangat dikenal di sana gitu loh. Karena data yang gua ambil dari internet, secara tidak langsung kita akan belajar dari internet. Hantu pertama yang akan gue bahas adalah Kuchisake Onna. Kuchisake Onna sendiri ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa juga dikatakan sebagai hantu perempuan ya. Perempuan yang memiliki mulut yang sobek, atau bisa juga dikatakan sebagai sang hantu perobek mulut. Ya intinya perempuan juga sih sebenarnya. Sesuai dengan namanya, hantu ini berperawakan seperti wanita pada umumnya. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa hantu ini cantik jelita juga. Yang membedakannya adalah ia memiliki sobekan pada mulutnya, yang mana sobekan itu berawal dari ujung pipi kiri hingga ujung pipi kanan. Jadi melewati bibir ya, ujung pipi kiri, bibir, terus ujung pipi kanan. Ketika ia menampakkan dirinya, ia akan menutupi mulutnya yang sobek itu. Ada yang mengatakan bahwa ia menutup mulutnya dengan masker, ada yang mengatakan ia menutup mulutnya dengan kipas. Tahu kan yang kayak orang Jepang gitu ya, yang nutupin mulutnya itu pakai kipas. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menutupi mulutnya dengan barang-barang lainnya, entah itu kain, entah itu apapun. Gue juga kurang paham, soalnya di sini data yang gue ambil bilangnya juga bervariasi. Hantu ini bergentayangan tidak saja hanya untuk menakut-nakuti sang korban. Ada yang mengatakan bahwa hantu ini sebenarnya juga haus akan darah, yang mana ketika ia mendatangi sang korban, ia akan membawa alat tajam, yaitu gunting. Ketika ia menampakkan dirinya, ia akan berkata, "Apakah aku cantik?" Itu dengan keadaan mulut masih tertutup ya. Ketika sang korban menjawab, "Iya, kamu cantik," ia akan selamat. Sedangkan ia mengatakan, "Tidak, kamu tidak cantik," maka seketika sang korban akan digunting mulutnya seperti halnya dirinya. Lebih jauh lagi, ketika sang korban mengatakan iya, maka sang hantu ini akan melanjutkan pertanyaannya sembari membuka penutup pada mulutnya dengan memperlihatkan sobekan yang masih basah ya. Jadi ketika ia membuka penutup pada mulutnya, sobekan-sobekan pada mulutnya itu mengeluarkan darah gitu ya. Ia melanjutkan lagi pertanyaannya, "Apakah aku masih cantik?" Ketika sang korban mengatakan iya, maka dia akan selamat. Ada juga yang mengatakan ketika entah itu dia mengatakan iya atau tidak, sama-sama dia akan diteror, yaitu digunting mulutnya seperti halnya dia. Zen. Kisah Kuchisake Onna ini cukup banyak sekali menginspirasi film-film yang dibuat di Jepang gitu loh. Sebenarnya ada beberapa sumber yang menyebutkan alasan mengapa hantu ini gentayangan. Ada yang mengatakan bahwa korban kecelakaan, ada yang mengatakan korban pembunuhan. Namun yang paling terkenal atau yang diyakini adalah sang hantu ini merupakan korban malpraktek. Jadi sang hantu ini berniat untuk melakukan operasi plastik, namun sang dokter merupakan, ya bisa dikatakan juga sebagai dokter gadungan. Ketika sedang dilakukan operasi, entah karena salah perkiraan sang dokter, sang pasien ini merasa kesakitan. Ketika ia merasa kesakitan, secara tidak sengaja ia menggunakan self defense-nya secara refleks atau secara tidak sengaja, tangannya bergerak, entah apa yang dilakukannya, membunuh sang dokter. Ketika dia baru menyadari bahwa ia telah membunuh sang dokter, ia melarikan diri gitu. Ketika ia melarikan diri di perjalanan, ia
terjadi atau mengalami kecelakaan dengan keadaan operasi pada wajahnya yang masih basah, yang belum diselesaikan. Lucu juga ceritanya sebenarnya. Udah gue coba nyari beberapa sumber untuk mencari video penampakannya, cuma gue belum dapat apa-apa. Jadi mungkin menurut gue cerita ini hanya cerita dari mulut ke mulut saja gitu loh. Yang kedua adalah kisah Hakamanto dan Hanako-san. Di sini kenapa gue sebut dua hantu, karena keduanya secara tidak langsung memiliki kesamaan. Di poin kedua ini yang pertama gue akan membahas tentang Hakamanto. Hakamanto atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sang jubah merah, merupakan salah satu hantu yang cukup dikenal di Jepang ya. Kenapa? Karena ia biasanya bergentayangan di toilet sekolah atau di toilet umum gitu loh. Sesuai dengan namanya, hantu ini dia berperawakan seperti laki-laki, namun yang membedakan ia memakai jubah berwarna merah, full berwarna merah, nggak ada variasi-variasi gitu, nggak ada batik-batikan gitu, nggak ada. Jadi ya full berwarna merah gitu. Tidak berbeda dengan hantu sebelumnya, hantu ini juga dikenal dengan haus darah. Ketika ia menemui korbannya, ia juga akan memberikan pilihan pada sang korban. Ketika ia menampakkan dirinya, ia akan membawa dua tisu, yaitu tisu merah dan tisu biru. Jadi ketika ia menemui sang korban akan ditanyakan, apakah ia akan memilih tisu merah atau tisu biru. Sebenarnya pilihan dari kedua ini hanya sebagai simbol kematian sang korban gitu. Jika sang korban memilih tisu merah, maka sang hantu ini akan membunuhnya dengan alat tajam, mungkin dengan dibacok atau entah diapakan. Dengan alat tajam ini dia akan mengeluarkan darah yang banyak, sehingga kematiannya itu disimbolkan dengan tisu berwarna merah. Ketika sang korban memilih tisu berwarna biru, sang hantu ini akan mencekik sang korban sehingga wajah atau raut wajah sang korban akan membiru. Sebenarnya seperti itu sih. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita bertemu dengan hantu ini, kita bisa mengakalinya dengan tidak memilih apapun. Ya kita ngomong gitu, gue nggak perlu tisu. Nah, jadi kan kayak ya sang hantunya jadi bingung gitu kan. Kayak aneh-aneh sebenarnya cerita kayak gini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hantu ini sebenarnya bukan hantu pada umumnya. Ada yang mengatakan bahwa hantu ini sebenarnya hanya cerita karangan yang dibuat oleh orang-orang, yaitu yang mana pada tahun 30-an, 1930-an itu ada cerita pembunuhan yang emang belum ada dalangnya atau belum ada pelakunya gitu. Ya lu tahu sendiri tahun 1930-an mencari pembunuh nggak semudah sekarang gitu kan ya. Nah, yang mana pembunuhan ini dilakukan di toilet umum atau di toilet sekolah gitu loh. Maka bisa dikatakan juga sebagai self defense-nya para orang tua di zaman itu mungkin menceritakan karangan mereka saja loh gitu. Sehingga sang anak bisa lebih berhati-hati dalam masuk toilet. Yang sebagaimana gue bilang tadi bahwa di poin kedua ini gue memiliki dua cerita. Hanako-san sendiri sebenarnya merupakan hantu yang juga gentayangan di toilet atau di kamar mandi. Cuman ini lebih spesifik ya. Dia berada di kamar mandi sekolah. Kalau yang tadi kan dia di kamar mandi sekolah atau di kamar mandi umum ya, mungkin di daerah perkantoran. Jadi Hanako-san ini sendiri sebenarnya gentayangannya bukan gentayangan di sembarang tempat gitu. Jadi Hanako-san ini sendiri gentayangannya dengan cara dipanggil gitu. Jadi kayak memang lebih kayak ke challenge sih. Misalnya kita samakan dengan Indonesia mungkin sama kayak jelangkung gitulah. Kita kan kayak memanggil arwah sehingga dia masuk ke dalam alat tulis atau media yang disediakan. Nah, Hanako-san ini sendiri begitu juga. Kedatangannya dia itu memang disengaja atau dipanggil. Yang mana Hanako-san ini sendiri berada di toilet atau di kamar mandi di lantai 3 dan di bagian bilik nomor 3 kamar mandi sekolah. Nah, jadi siswa-siswa di Jepang itu mereka kayak melakukan challenge atau ya tantangan lah ibaratnya, dengan cara dia akan mendatangi yaitu tadi toilet nomor 3 di lantai 3 sendirian dengan cara memanggilnya. Nah, Hanako-san, apakah kau udah di sini? Nah, ketika dia mengatakan ini, maka ada yang mengatakan bahwa akan datang seorang perempuan dengan wajah pucat, hanya menampakkan dirinya. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika ia menampakkan dirinya, ia akan menarik sang penantang ini. Hanako-san imasu ka?
Ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa mengapa hantu Hana-kosan ini gentayangan. Ada yang mengatakan bahwa Hana-kosan ini merupakan korban bullying. Ada juga yang mengatakan bahwa Hana-kosan ini sebenarnya korban perang. Itu masih spekulasi-spekulasi yang diciptakan di masyarakat sih sebenarnya. Selanjutnya adalah Jin Menken. Jin Menken ini sendiri merupakan salah satu hantu yang berbentuk seperti hewan. Misalnya kita samakan di Indonesia, bisa juga dikatakan sebagai siluman ya. Hantu ini berbentuk sebagai seekor anjing, atau ada pula sebenarnya mengatakan serigala. Namun membedakan memiliki kepala seorang manusia gitu. Jin Menken ini sebenarnya kasusnya tidak menakutkan seperti hantu-hantu sebelumnya yang mana semua hantunya itu haus akan darah. Jin Menken ini sendiri, ia menampakkan dirinya hanya untuk menakut-nakuti manusia. Ya namun namanya hantu tetaplah hantu, tetap menakutkan. Ya mana ada juga sih anjing kepalanya manusia, yang ada kan juga manusia yang kayak ya udahlah, nggak usah disebutkan. Hantu ini diberitakan tidak saja berkeliaran di lingkungan pedesaan ya, bahkan hantu ini atau siluman ini juga datang ke kota-kota gitu. Yang sebenarnya Jin Menken ini memiliki ada beberapa bukti yang terkait akan cerita ini atau akan hantu ini, yang mana ketika tahun 80-an banyak sekali laporan ke kepolisian yang mengatakan bahwa mereka melihat seekor anjing menyerupai manusia gitu. Yang mana ia juga bicara selayaknya manusia gitu. Ketika dari jauh memang tampak seperti anjing pada umumnya. Nah, ketika didatangi lebih dekat, anjing ini bisa ngomong kayak manusia. Puncaknya sering terjadi kasus kecelakaan. Kasusnya itu memiliki kesamaan, yaitu sang supir atau pembawa mobil ini melihat anjing berkepala manusia sehingga dia tidak fokus pada mobilnya sehingga terjadi kecelakaan. Ada juga laporan yang mengatakan bahwa ia menemukan seekor anjing sedang mengoyak makanan di tempat sampah. Ketika ia mendatangi anjing itu untuk mengusir, sang anjing membalikan kepalanya dan ia mengatakan bahwa jangan ganggu aku. Ada beberapa pendapat yang memang mengatakan alasan makhluk ini bergentayangan ya. Ada yang mengatakan bahwa korban kecelakaan, ada yang mengatakan siluman, ada juga mengatakan bahwa hewan ini merupakan hewan peliharaan iblis. Yang selanjutnya adalah kisah tragedi Saiki House. Saiki House sendiri ini diambil dari nama orang ya, dari nama keluarga di Jepang ya. Sebenarnya dari 3 cerita sebelumnya, gua rasa cerita ini menurut gue itu lebih mengena ya ibaratnya, atau lebih mencekam dari cerita-cerita sebelumnya. Karena memang dari ketiga cerita sebelumnya, kesemuanya itu hanya bersifat spekulatif. Jadi bukti-buktinya tidak terlalu kuat. Di cerita keempat gua ini memiliki bukti-bukti yang kuat. Bahkan kisah ini diangkat ke dalam film. Bisa dikatakan juga cerita ini sangat terkenal gitu. Cerita ini dapat dikatakan nyata karena memiliki lokasi yang spesifik, yaitu bersumber dari rumah angker yang berada di daerah Tokyo. Jadi memang Tokyo itu bisa dikatakan kota besar, namun ada beberapa daerah di daerah Tokyo juga yang memang memiliki daerah terpencil. Bisa juga dikatakan tidak memiliki akses, yaitu ya hanya gang-gang kecil aja gitu untuk masuk ke daerah tersebut. Hal ini bukan karena tanpa sebab, karena pemilik terakhir rumah itu dikabarkan meninggal semua setelah menempati rumah itu. Kita tarik lebih jauh kembali, rumah ini berawal dari kisah pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh sang ayah, yang mana korban pembunuhan itu adalah sang anak, sang ibu, serta hewan peliharaannya. Yang mana sang ayah ini cemburu karena istrinya yang entah mungkin memiliki teman laki-laki lain atau bagaimana. Pembunuhannya ini juga memiliki berbagai macam pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa sang istri dicekik, begitupun juga dengan sang anak. Ada juga mengatakan bahwa sang istri kepalanya ditenggelamkan ke dalam toilet. Berbagai macam. Namun pada intinya sang ayah membunuh keluarganya sendiri. Dan ketika ia telah usai membunuh keluarganya, ia melakukan bunuh diri. Sebenarnya kisah yang gue utarakan tadi lebih ke tragis ya, bukan lebih ke menyeramkan. Namun yang lebih menyeramkan adalah kisah sang penghuni rumah setelah terjadinya pembunuhan. Yang mana rumah ini selanjutnya ditempati oleh seseorang yang berkebangsaan Amerika, yaitu bernama Matthew William. Matthew William ini melakukan pekerjaannya di Jepang sehingga ia
membeli rumah di sana. Ia tidak tinggal hanya sendirian, ia tinggal dengan istrinya dan juga ibunya. Jadi bisa dikatakan satu rumah itu ditinggali 3 orang. Namun seiring berjalannya waktu, karena sang William ini sibuk, ia membutuhkan babysitter ya, atau bisa juga dikatakan pembantu untuk membantu pekerjaan rumahnya dan juga untuk merawat sang ibu. Dengan bertambahnya satu penghuni rumah ini, maka penghuni rumah bertambah menjadi 1 orang, yang mana yaitu Matthew sendiri, sang ibu, sang istri, serta pembantunya. Setelah hari demi hari berjalan, mulailah terjadi keanehan yang mana sang pembantu ini hilang tanpa jejak. Pada awalnya tidak ada yang curiga bagaimana hilangnya sang pembantu ini. Matthew sendiri mungkin berpendapat bahwa ia tidak betah kerja di rumahnya sehingga ia mencari tempat lain. Setelah itu keluarga William ini mencari pembantu lainnya, yang mana ia mendapatkan pembantu yang berasal dari negaranya, itu dari Amerika. Sang pembantu ini mengaku mengalami berbagai macam gangguan halus ya, mulai dari terdengarnya suara-suara aneh, jejak anak kecil, serta suara mengeram dari loteng. Barang-barang dalam rumah pun berantakan tanpa sebab. Lama-lama pertahanan sang pembantu ini atau mental sang pembantu ini jatuh dan dia mengalami shock berat. Dan diceritakan juga pada akhirnya sang pembantu ini dia bunuh diri karena memang tidak kuat ya, karena tekanan-tekanan dalam rumah itu. Sebenarnya cerita ini baru terkuak atau terungkap ketika sang agen rumah ini menyambangi rumah sang Matthew ini ya, mungkin untuk memantau atau sekedar bersilaturahmi mungkin kan. Yang mana sang agen ini kaget karena rumahnya tampak berantakan atau tidak terurus. Ketika sang agen ini datang, ia tidak menemukan Matthew sendiri, tidak menemukan sang istrinya juga. Dia hanya menemukan pembantu serta sang ibu, yang mana sang ibu ini sendiri sudah meninggal di atas kasur. Pembantunya ini sendiri ditemukan di pojokan seperti tampak kayak ketakutan gitu. Lalu setelah itu mulailah dilakukan investigasi. Setelah diusut ternyata ditemukan beberapa potongan tulang yang ada di loteng. Ternyata potongan tulang itu merupakan mayat milik William, milik istrinya, serta milik pembantunya yang pertama. Entah bagaimana bisa terjadi seperti itu, ataukah memang ada orang jahat atau memang orang yang niat untuk melakukan hal buruk pada sang Matthew, atau murni memang karena gangguan-gangguan halus. Di sini cukup dipertanyakan. Dan kabarnya hingga sampai saat ini rumah ini belum ada pemiliknya dan begitu saja dibiarkan tak terawat. So today I'm sad. I'm back to Kurosawa, see the house of Kayako Saiki from the movie Yuan or The Grudge, both, and don't have any more the house. The house supposed to be behind me, don't have any more. Kisah terakhir adalah terowongan berhantu. Pada umumnya ya, terowongan digunakan sebagai jalan pintas dari satu lokasi atau dari satu daerah menuju ke daerah lainnya. Namun dari beberapa terowongan tentunya memiliki cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor. Di sini gue menemukan beberapa terowongan yang memang bisa dikatakan mencekam. Yang pertama adalah terowongan di daerah Isegami, Prefektur Aichi, Jepang. Dalam terowongan ini dikatakan bahwa banyak sering ditemukan wanita yang masuk ke dalam terowongan ini. Namun ketika ditelusuri ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa wanita ini merupakan korban bunuh diri. Selanjutnya ada juga terowongan yang terletak di tengah kota Jepang. Ya di tengah-tengah kota gitu. Cuman yang membedakannya terowongan ini dilewati kuburan. Misalnya di Indonesia kita bisa ketahui terowongan Casablanca, nah di Jepang ini
namanya adalah terowongan Sendagaya. Misalnya di terowongan Casablanca sendiri itu dilewati gitu ya, jadi kayak kuburan, jalan, terus ada kuburan gitu ya. Jadi jalannya itu melewati kuburan, kiri kanannya kuburan. Sedangkan di Sendagaya ini sendiri, jalan ini atasnya itu kuburan. Jadi dia bawahnya itu jalan, atasnya kuburan. Lu bisa bayangin gimana mencekamnya di sana gitu kan. Ada juga terowongan lainnya di daerah Maze, prefektur Kyoto, yang beberapa tahun ini ditutup karena diceritakan di sana sering terjadi kecelakaan. Dan ada pula yang menceritakan bahwa sering terdengar teriakan perempuan atau tangisan perempuan. Dan terowongan yang terakhir adalah terowongan yang sebenarnya gue kurang paham ya daerah spesifiknya di mana. Namun karena alasannya itu ditutup karena terjadi kebocoran nuklir di sana, gue memperkirakan bahwa terowongan ini terdapat di daerah Ibaraki. Jadi terowongan ini memang sudah lama terbengkalai, tidak digunakan. Dan puncaknya ketika ada beberapa ahli yang mengetes kadar reaktor nuklir yang masih aktif di sana, terjadilah penampakan. Ya itu semua beberapa cerita yang memang gue kira atau gue rasa menarik, jadi gue coba jabarkan di sini. Ya ambil hal positifnya, kita hidup sebagai manusia di dunia ini tidak sendirian, ada teman kita yang hidup di alam lain. Ya kita sebisa mungkin tetap menghormati atau ibarat kata tidak sembarangan lah untuk melakukan suatu hal di tempat tertentu. Oke, terima kasih telah menonton. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Kritik, saran, gue tunggu di komentar. Cukup sekian dan ciao.